Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal-hal menarik yang saya temukan di ruang kolaborasi Budaya Positif modul 1.4. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Ismawati Emalia sebagai presenter 2 dan rekan saya Pak Asep Hernawan dan Bu Alpia Husnuripa. Kasus pertama, secara singkat, Vivi dan Natali tidak memperhatikan penjelasan Bu Eni yang merupakan guru pengganti Ibu Santi. Pertanyaan pemantiknya yaitu berupa langkah-langkah restitusi yang dilakukan Ibu Santi, kemudian apakah restitusi tersebut sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat, dan selanjutnya posisi yang diambil oleh Ibu Eni, serta jika Anda sebagai pasangan bagaimana menyikapi langkah yang dilakukan oleh Ibu Santi. Hal menarik yang saya temukan dari kasus pertama ini sebagai pembelajaran bagi saya bahwa restitusi yang disampaikan oleh Vivi dan Natali belum sesuai. Khususnya mereka belum menyelesaikan masalah yang sebenarnya, yaitu ketika Vivi dan Natali tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Eni. Seharusnya gagasan mereka selain meminta maaf kepada Ibu Eni juga menyelesaikan bahwa mereka harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Eni. Selanjutnya terkait posisi kontrol yang ditempatkan oleh Ibu Eni, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Kasus yang kedua, Sabrina menggunakan sepatu warna coklat yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Berdasarkan 3 pertanyaan pemantik, yaitu posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman, kemudian bila Bapak Lukman sebagai posisi manajer harus seperti apa, kemudian kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, bagaimana menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus yang kedua ini yaitu posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman, yaitu sebagai penghukum tentunya dan pembuat rasa bersalah. Seperti kasus pertama, tentunya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ada nilai positif dan negatifnya. Selanjutnya yaitu terkait menyikapi bagaimana langkah yang diambil oleh Pak Lukman. Kalau misalnya saya menjadi kepala sekolah, tentunya saya akan memberi apresiasi terhadap usaha Pak Lukman dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah. Namun, kemudian saya akan memberikan masukan kepada Pak Lukman untuk memposisikan diri sebagai manajer yang mampu menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Kasus ketiga yaitu Fajar tidak memperhatikan dan tak acuh terhadap pembelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Ibu Dani. Berdasarkan 4 pertanyaan pemantik, yang pertama terkait posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani, kemudian membaca sikap Fajar, kemudian bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, sampai apabila Anda sebagai kepala sekolah, saya mendapatkan pembelajaran dan hal-hal menarik, yaitu terkait membaca sikap Fajar. Tentunya ketika Fajar melanggar nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan yang harus dipenuhi sebenarnya oleh Fajar. Yang pertama terkait kasih sayang dan rasa diterima, kemudian terkait kebebasan dan terkait kesenangan yang sebenarnya ini harus dipenuhi oleh Ibu Dani kepada Fajar. Kemudian hal yang menarik selanjutnya dalam diskusi kemarin di ruang kolaborasi yaitu dengan mendengarkan penjelasan secara terpisah. Artinya ketika langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai kepala sekolah dalam mengkonfirmasi kejadian dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu Dani dan Fajar ini dilakukan secara terpisah. Kasus yang keempat yaitu Dino dan Anto terlibat pertengkaran adu mulut hingga Dino menarik kerah baju Anto sampai kancing bajunya lepas. Ini adalah pertanyaan pemantik yaitu posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, kemudian bagaimana Dino dan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ditujukan dalam kasus tersebut.
Dari kasus yang keempat ini saya belajar bahwa ternyata Ibu Suti sudah menerapkan segitiga restitusi secara ideal. Sampai ada beberapa kata, saya mempelajari terkait beberapa kata yang bisa digunakan untuk menguatkan bagaimana Dino dan Anto dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebajikan yang dapat diambil dari kasus tersebut sangat banyak sekali. Hal yang menariknya yaitu selain segitiga restitusi yang sangat jelas, juga ada kontribusi dari berbagai pihak. Tentunya ketika ada guru piket yang melerai, kemudian ada kepala sekolah yaitu Ibu Suti dan memanfaatkan Pak Irfan untuk mengajarkan menjahit kepada Dino. Selanjutnya, hal menarik yang terakhir yaitu ketika pertemanan antara Dino dan Anto yang lama-kelamaan sebelum mereka pulang pun mereka bisa berdamai kembali. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tadi kasus, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menerapkan pendekatan disiplin positif, yaitu menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang dengan posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, kemudian dapat menggunakan segitiga restitusi melalui tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tentunya berdasarkan kasus-kasus tersebut, yang paling ideal dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah kasus yang keempat yang dilakukan oleh Ibu Suti, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan untuk posisi kontrol yang ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi kontrol yang lainnya tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Penting bagi kita untuk memanfaatkan diri sendiri, karena membuat kesalahan, memaafkan diri sendiri, mohon maaf diulangi, penting bagi kita untuk memaafkan diri sendiri, karena membuat kesalahan, kita perlu belajar dari kesalahan kita dan melanjutkan. Itu menurut Steve Marmolin. Terima kasih, sekian hal yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.